Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Julianita Harahap. Saya dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu antara lain kultur jaringan tanaman, genetika dasar, pemulihan tanaman lanjutan, teknologi produksi tanaman tanpa tanah, dan zat pengatur tumbuh. Hal ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pemulihan tanaman. Salah satu mata kuliah yang saya tampilkan pada video pengajaran ini adalah mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Ruang lingkup mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah yaitu hidroponik, aeroponik, dan aquaponik. Capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hidroponik. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan berbagai macam metode sistem hidroponik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan berbagai macam media tumbuh hidroponik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang larutan nutrisi hidroponik dan menghitung kebutuhan larutan nutrisi hidroponik. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang tahapan budidaya tanaman secara hidroponik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara hidroponik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan tentang aeroponik dan aquaponik. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah yaitu metode PJBL, Project Based Learning, di mana mahasiswa melakukan suatu proyek yang berkaitan dengan budidaya tanaman secara hidroponik dengan beberapa metode sistem hidroponik. Saya juga melakukan metode pembelajaran yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery. Yang saya lakukan adalah saya menyampaikan atau memaparkan materi terkait minggu ini dan saya juga melakukan apersepsi yaitu materi terkait minggu lalu. Interaction. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu saya melakukan diskusi, baik diskusi perorangan maupun diskusi kelompok. Saya juga melakukan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Assessment. Assessment yang saya lakukan adalah saya memberikan kuis atau memberikan tugas. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah yaitu buku Jones JN tahun 2014 yang berjudul Growing Plants Hydroponically. Kemudian buku Purbajanti dan kawan-kawan pada tahun 2017 berjudul Hidroponik Bertanam Tanpa Tanah. Kemudian buku Susilawati tahun 2019 yang berjudul Dasar-dasar Bertanam Secara Hidroponik dan lain-lain. Saya juga mengambil referensi dari jurnal-jurnal baik jurnal dalam negeri maupun luar negeri. Bobot penilaian mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tanpa Tanah yaitu kuis 5%, tugas 15%, PJBL 50% yang terdiri dari partisipasi 10%, hasil proyek berupa pertumbuhan dan produksi tanaman secara hidroponik dan laporan sebesar 25% dan persentase sebesar 15%. Kemudian UTS dan UAS masing-masing 15%. Media dan alat pembelajaran yang saya gunakan yaitu WhatsApp, laptop, PowerPoint, buku baik buku cetak maupun buku elektronik, internet, dan email. Berikut video pengajaran yang saya tampilkan dengan materi media tumbuh dan larutan nutrisi hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian tidak lupa juga ibu mau tanyakan kabar. Gimana kabar hari ini? Baik. Pada sarapan? Belum. Mau yang nggak sarapan, mau sarapan, tetap semangat ya. Iya. Oke, kita minggu lalu mempelajari tentang hidroponik dan metode hidroponik. Sebelum kita masuk minggu ini tentang media dan nutrisi hidroponik. Ibu mau tanya materi minggu lalu. Apa sih hidroponik? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Satu orang aja. Ya, Ayu silakan Ayu. Hidroponik adalah tanaman yang budidaya tanaman dengan menggunakan media air, yang mana budidaya ini tidak menggunakan tanah, dia menggunakan nutrisi dalam air. Oke. Kemudian kita mempelajari sistem metode hidroponik. Ada beberapa macam. Coba sebutkan apa aja itu metode hidroponik. Ada yang masih ingat? Tadi aku Baca Adriana. aku sumbu NFT. 3 ya, masih 3. Ada lagi mau menambahkan? 3 lagi. Selain sumbu,
NFT, rakit apung, apa lagi? Ada masih ingat nggak? Siapa yang tahu 3 lagi? Saya, Bu. Silakan bilang. 3 lagi itu metode secara aeroponik, secara irigasi tetes, dan satu lagi pasang surut, Bu. Oke, benar ya. Jadi metode hidroponik itu ada, kita ulangi ya, hidroponik sumbu, hidroponik rakit apung, kemudian hidroponik NFT, nutrien film teknik, kemudian ada hidroponik irigasi tetes, kemudian hidroponik pasang surut, dan terakhir adalah aeroponik. Kemudian ibu nggak lupa juga, yang kita praktik itu kan yang mana? Ya, benar ya. Jadi yang kita praktikkan sekaligus adalah yang hidroponik sumbu dan rakit apung. Oke. Nah, minggu lalu sudah ya materinya. Ternyata kalian masih mengingat materi minggu lalu. Sekarang kita masuk materi minggu ini, yaitu tentang media dan nutrisi ya, nutrisi hidroponik. Kemudian kita tanya dulu, apa sih itu media? Media itu adalah suatu media terbuat dari material atau bahan, dan bahannya itu bisa sifatnya organik maupun anorganik ya. Selain tanah yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembang tanaman. Fungsi utamanya apa? Fungsi utama dari media. Satu orang. Fungsi media pada hidroponik. Satu orang coba, jangan bisik-bisik. Jadi Bu, fungsi media tanam itu adalah tempat Bapak yang mau di tangan coba deh saya Bapak mengelompok tanaman. Jadi Ibu lengkapkan ya. Fungsi utama media adalah sebagai tempat menopang tanaman agar mampu berdiri tegak sehingga tanaman tidak mudah roboh. Itu ya fungsi utama dari media. Kemudian kita harus tahu juga ciri-ciri media untuk hidroponik ya. Harus kalian ingat, pertama media itu sifatnya harus mampu menyerap air ya. Yang kedua apa? Sifatnya itu kalau dia bahan organik dia sifatnya gembur dan subur. Kalau dia yang anorganik sifatnya udah pasti yang mampu menyerap air ya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Yang ciri-ciri ketiga adalah terhindar dari hama dan penyakit. Kemudian dia tidak mengganggu pertumbuhan dan produksi oleh tanaman. Kemudian yang keempat apa lagi? Yang keempat adalah media itu dianya ada yang namanya mengandung unsur kalsium ya. Kalsium yaitu bisa untuk meningkatkan pH. Kemudian yang kelima, media itu tidak mudah berubah bentuk ya. Tidak mudah berubah bentuk dan dia itu tidak mudah untuk menjadi kering pada saat sewaktu-waktu suhu itu berubah. Itu dia ciri-ciri dari media. Nah, kemudian aku tanya, sebutkan media selain tanah yang kalian ketahui. Siapa yang mau jawab? Rika mau jawab. Coba Rika. Jadi macam-macam media itu ada arang sekam, Bu, spons, kerikil, terus serbuk gergaji, hidrogel, akar pakis, hidroton, rockwool, dan vermiculit. Oke, nah kemudian Ibu mau tanya, yang termasuk bahan organik dari media hidroponik. Coba Ibu mau Rosmanita, kira-kira apa sih yang termasuk media hidroponik yang terbuat dari bahan organik? Yang termasuk ke dalam media organik yaitu ada arang sekam, kokopit, akar pakis, dan gergaji, serbuk gergaji. Oke. Tadi Rosmanita mengungkapkan kalau media hidroponik yang terbuat dari bahan organik. Ibu mau tanya, kalau media hidroponik kira-kira yang terbuat dari bahan anorganik? Coba Ibu mau rahmat. Baik Bu, kalau untuk media tanam anorganik itu yang pertama itu ada spon, yang kedua hidrogel, terus kerikil, rockwool, hidroton, styrofoam, dan lain-lain Bu. Oke ya, jadi benar ya dikatakan teman-temannya tadi. Jadi macam-macam media tanam itu tadi Bu bilang ada bahan organik dan anorganik. Jadi yang termasuk arang sekam, kokopit, kemudian ada lagi akar pakis, ya serbuk gergaji, vermiculit, ya itu juga dia termasuk bahan organik. Kalau yang anorganik itu adalah yang styrofoam, kerikil, hidrogel, spons, hidroton, dan
Betul. Ya, masih banyak lagi. Pakaian kalian pun bahkan bisa jadi media si hidroponik. Intinya dia yang tidak dengan menggunakan tanah. Ya, oke. Untuk media selesai ya. Kita masuk yang nutrisi. Nah, nutrisi hidroponik. Apa itu nutrisi? Jadi dia bahan atau unsur hara berupa zat-zat yang dibutuhkan tanaman untuk melanjutkan siklus hidupnya. Masih ingat nggak unsur hara itu ada berapa? Ada? 2. Apa aja? Ini ada unsur hara makro dan mikro. Coba sebutkan yang termasuk unsur hara makro. Diska, coba. Unsur hara makro itu ada nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Nah, jadi tadi benar ya dikatakan temennya. Jadi unsur hara makro itu ada nitrogen, fosfat, kemudian ada kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian kalau yang unsur hara mikro, coba contohnya unsur hara mikro. Coba bisa ingat nggak ya unsur hara mikro itu apa-apa aja? Ada yang tahu nggak sih? Coba silakan Reza. Unsur hara mikro itu ada boron, Ya, tembaga, ya, natrium, ya, zinc, ya. sama ferrum. Belum ya. Nah, kemudian Ibu tambahkan ada aluminium juga ya. Jadi aluminium, tembaga, bahkan itu ada yang namanya air raksa juga termasuk tapi itu sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi yang diharapkan itu adalah unsur hara mikro yang dia itu diperlukan oleh tanaman. Oke, kita masuk contohnya. Contoh-contoh dulu. Jadi hidroponik itu ada nutrisi khusus ya. Namanya adalah larutan Abremix. Dan kemudian harus kalian ingat, larutan Abremix itu berbagai macam mereknya. Ya. Nah, apalagi kita bisa menggunakan nutrisi alternatif. Kita bisa menggunakan pupuk ya. Bisa pupuk NPK. NPK itu macam-macam. Ada 15/15/15, ada 16/16/16. Kemudian apalagi bisa juga kalian menggunakan pupuk organik cair ya, baik buatan sendiri maupun yang sintetik. Nah, kemudian bisa juga kalian menggunakan yang namanya air purifier. Ada juga kalian bisa menggunakan pupuk urea aja, pupuk fosfat aja atau SP3 aja. Bisa juga kalian menggunakan pupuk ACR ya. Nah, Ibu mau tampilkan yang ini contoh-contohnya. Pernah lihat nggak? Yang mana yang pernah kalian lihat? Kalau yang larutan nutrisi Abremix pernah lihat? Yang mana? Yang pernah lihat yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Yang paling ujung? Paling ujung? Iya Bu. Oke, yang ini coba lihat. Belum. Jadi larutan nutrisi Abremix itu ada bentuk yang padat, ada bentuk yang cair. Nah, kalian harus ingat. Khusus untuk larutan Abremix tidak bisa dia diaplikasikan langsung ke tanaman tanpa dipekatkan terlebih dahulu. Ya. Khusus untuk larutan Abremix. Jadi untuk kalian aplikasikan ke tanaman harus dipekatkan terlebih dahulu atau diencerkan terlebih dahulu. Namun kalau menggunakan NPK, pupuk organik cair, baik sintetik maupun yang alami, kemudian menggunakan air beras dan lain-lain, itu tanpa kalian pekatkan dahulu, bisa langsung kalian aplikasikan ke tanaman. Kemudian kita mau cari tahu dulu, mana sih cara memekatkan larutan Abremix? Nah ini ya, jadi kalian harus baca dulu ya. Pertama kita itu harus, misalnya nih kalian beli yang namanya larutan Abremix merek Gemah Lipa misalnya. Kalian harus baca dulu di labelnya. Coba lihat di sini. Nanti di situ di sini dia sampai sini kayaknya. Ini katanya dia 5 liter. Jadi kalian kalau mau menggunakan itu harus kalian dulu itu kemasannya. Karena dia bisa aja untuk 10 liter, bisa aja hanya untuk 500 ml dan lain-lain. Jadi dia harus kalian lihat dulu. Nah di sini dia rupanya mengatakannya itu untuk 5 liter air ya. Kemudian apalagi selanjutnya itu kalian harus siapkan buah-buah namanya jerigen. Bisa jerigen atau ember yang ada tutupnya. Ya, kemudian nanti jerigennya itu jangan lupa kalian kasih label ya. Jerigen 1 untuk larutan A, jerigen 2 untuk larutan B. Kemudian isi airnya. Isi airnya masing-masing 5 liter karena katanya di sini adalah untuk yang 5 liter untuk memekatkannya. Jadi
Jerigen pertama larutan A itu dia 5 liter airnya, kemudian jerigen yang kedua dia juga 5 liter airnya. Kemudian selanjutnya diapain? Dimasukkan masing-masing larutan A-nya. Tadi larutan A-nya di jerigen yang pertama, kemudian larutan B-nya jerigen yang kedua. Setelah itu kalian apain? Harus kalian goncangkan sampai dia merata, larutnya sampai merata, baik yang A maupun yang B. Nah, kemudian setelah itu apa? Disimpan hasilnya di tempat yang jauh dari atau terlindung dari matahari. Nah, barulah kalian bisa gunakan atau aplikasikan ke tanaman. Ini cara hitungannya juga show ya. Nah, ini dia. Nah, kita menghitung kebutuhan nutrisi tergantung dengan kebutuhan air ya. Kebutuhan tanaman pakcoy pada larutan AB mix merek Domaripa. Dibutuhkan 5 ml larutan A dan 5 ml larutan B untuk 1 liter air. 1 liter air katanya dibutuhkan 5 ml larutan A, 5 ml larutan B. Nah, kemudian berapakah kebutuhan yang dibutuhkan larutan A dan B untuk 250 liter air? Tadi 1 liter adalah 5 ml. Berarti tinggal kalikan saja ya. Jadi kalau untuk larutan A yang 250 liter air, berarti tinggal kalikan 5 dikali 250. Hasilnya berapa? Hasilnya 1250 ml untuk 250 liter air, baik yang A maupun yang B. Nah, ini bukan di soalnya. Kalau seandainya dibutuhkan ya 6 ml larutan A dan 6 ml larutan B, berapa kebutuhannya untuk 30 liter air? Silahkan bilang. Nah, jadi kan Bu, tadi ada 6 ml untuk larutan A, kemudian ada 6 ml untuk larutan B. Itu dibutuhkan dalam jumlah 30 liter air. Nah, jadi yang A itu 6 dikali 30, jadi ya kan 180 ml. Yang B-nya juga gitu, 180 ml. Oke, jadi benar ya. Jadi tadi kalau kebutuhannya 6 ml larutan A dan 6 ml larutan B untuk 30 liter air. Jadi dikalikan aja larutan A-nya tadi 6 dikali 30, berarti 180 di larutan A ya, 180 ml larutan A untuk 30 liter air, dan larutan B-nya juga 6 dikali 30, jadi 180 ml ya untuk 30 liter air. Jadi bukan masing-masing ya. Jadi 30 liter air udah termasuk larutan A-nya 180 ml, larutan B-nya juga 180 ml, baru nanti kalian homogenkan ya, baru bisa digunakan nanti untuk ditanam biar dia pertumbuhan dan produksinya itu bagus ya, atau optimal. Nah, kemudian kita cari yang pupuk. Nah, ini ada pupuk. Ibu tadi bilang ya, pupuk atau pupuk organik cair tidak perlu dipekatkan. Ingat ya, tidak perlu dipekatkan. Contohnya nih, kebutuhan tanaman pakcoy dengan NPK 16/16/16 dibutuhkan 2 gram untuk 1 liter air. Berapakah kebutuhan yang dibutuhkan NPK 16/16/16 untuk 150 liter air? Jadi tinggal kalikan aja. 1 liter tadi 2 gram. Nanti kalau 150 liter berarti tinggal kalikan 2 dikali 150. Berarti dibutuhkan 300 gram untuk 150 liter air. Nah, Ibu mau kasih contoh yang lain. Kalau seandainya nih pupuk NPK-nya dibutuhkan 4 gram untuk 1 liter air, berapakah kebutuhannya untuk 70 liter air? Siapa yang mau jawab? 4 gram untuk 1 liter air, kemudian berapa kebutuhannya untuk 70 liter air? Coba silakan. Satu orang coba tunjuk tangan. Silakan Renal. Itu 280 gram NPK. Oke, jadi bener ya. Jadi idenya kalau dia kebutuhan tadi dikatakan NPK-nya 4 gram untuk 1 liter air. Berarti kalau 70 liter air dia dibutuhkan 4 dikali 70 sama dengan 280 gram untuk 70 liter air. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan, ada yang ingin bertanya?
Silakan Ayu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara pengaplikasian pupuk organik cair NASA? Oke, tadi Yayu menanyakan gimana sih cara pengaplikasian kalau pupuk organik cair NASA. Jadi sama dia hampir kayak si NPK ya, tanpa dipekatkan. Jadi misalnya nih, kalian VOC NASA dibutuhkan misalnya 4 ml untuk 1 liter air. Kalau untuk 50 liter air berarti tinggal dikalikan 4 dikali 50. Berarti sama dengan 200 ml untuk 50 liter air. Jadi kalau VOC NASA Ibu tanya kembali sama Ayu ya. Kalau dia dibutuhkan 3 ml untuk 1 liter air. Kemudian berapakah kebutuhannya untuk 100 liter air? Jawabannya itu 300 ml untuk 100 liter air. Ya, benar. Oke, jadi benar ya. Tadi katanya VOC NASA kebutuhan 1 liternya adalah 3 ml untuk VOC NASA. Jadi kebutuhan untuk 100 liter air adalah tinggal dikalikan 3 dikali 100 sama dengan 300 ml VOC NASA untuk 100 liter air. Oke ya. Oke, selanjutnya kita ada kuis ya. Kuisnya itu tentang materi hari ini. Jadi materi ini coba kalian jawab ya. Kemudian nanti jika sudah selesai boleh dikumpul. Oke, cukup sekian dulu materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi